tentang tilakana. Anda mesti tahu pasti tilakana, 3 corak umum terjemahannya ya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca itu ya selalu berubah, tidak kekal. Dukkha diterjemahkan unsatisfaction, ketidakpuasan, tapi ada yang menerjemahkan penderitaan, suffering. Lalu anatta, anatta ini tanpa diri, ya, tanpa sebab tunggal. Dari zaman dulu, 2 karakteristik anicca dan dukkha itu bisa dilihat oleh para petapa, oleh para bijaksana. Hanya setelah kemunculan Buddha, anatta bisa ditemukan. Jadi Buddha yang merumuskan, dibilang anatta itu sendiri, yang menemukan sifat dari anatta, tanpa diri. Nah, ini penting pematangan pemahaman anatta ini modal bagi seseorang selain anicca dan dukkha untuk minimal menjadi sotapanna. Ini akan korelasinya akan nyambung dengan mematangkan anicca, dukkha, dan anatta. Seorang minimal bisa menjadi sotapanna karena anatta ini akan bisa menghancurkan sakaya ditthi, pandangan salah tentang diri, tentang kepemilikan, milikku, ya, kesombongan, mau dibilang akan melemahkan. Nah, itu konsep anatta. Ya, jadi kita perlu menyadari ini. Padahal di setiap kehidupan sehari-hari kita ada kondisi untuk memahami di batasan itu. Memang pemahaman anatta yang paling dalam adalah tentang paramatta dhamma, ya, tentang nama dan rupa, tentang pancakanda. Itu pemahaman anatta. Sampai ke levelan itu, ya, itu adalah cara yang terbaik untuk bisa mematangkan kebijaksanaan kita untuk melihat anatta. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa coba untuk memahami ini dengan lebih jelas, ya. Kayak selalu Bante katakan, satu kondisi terkondisi karena kondisi-kondisi yang lain saling mengkondisikan, ya. Itu satu kondisi terkondisi karena kondisi-kondisi yang lain saling mengkondisikan, dan satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Nah, ini 2 pernyataan yang berbeda, ya. Itu yang kita harus pahami. Contoh juga misalnya dana makan ini. Dana makan ini minimal ada 4 poin yang terjadi. Ada niat Anda untuk berdana, ya kan? Ada barang yang ingin didanakan. Ada istilahnya Anda sebagai pendonornya, ada sebagai penerimanya, ada penerimanya. Minimal 4 kondisi ini yang bisa dibilang sebab terdekatnya, maka terjadi dana makan, perbuatan baik berdana makan. Dan masih banyak kondisi-kondisi yang lain yang saling juga mengkondisikan. Itu satu kondisi lain yang mengkondisikan, ya enggak? Itu kondisi-kondisi ini berperan. Makanya satu kondisi terkondisi karena kondisi-kondisi yang lain saling mengkondisikan. Dan satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk berkondisi. Nah, ini ada pemahaman anatta secara umum. Ya, terus pahamin ini sampai kita bisa mengerti dengan jelas di kehidupan sehari-hari dulu. Nanti semakin bertahap sehingga nanti Anda bisa melihat secara paramatta dhamma bahwa misalnya kayak tubuh kita anggap ini badan saya. Setelah diselidiki dengan kemampuan meditasi, gak ada yang tubuh ini hanya terdiri dari nama dan rupa saja. Mana yang dibilang saya? Di breakdown lebih kecil lagi. Nah, itu sehingga begitu kita memahami itu, kita nggak takut, oh saya kemana? Kok saya nggak ada? Lalu kalau nggak ada, saya ngapain? Saya mau kemana habis ini? Sehingga kesiapan mental itu yang kita bangun. Kalau kita selalu istilahnya menganggap diri saya ada, diri saya eksis, ya kan, saya istilahnya mau dihargai, saya mau dianggap, ini saya, itu saya. Nah, maka ini aku ini tentang sakaya ditthi yang terus diperkuat. Ya, makanya pemahaman anatta coba terus kita pahami. Bukan berarti yang anicca dan dukkha juga tidak dilihat secara ini, ya. Terus dipelajari, terus dilihat secara komprehensif. Ketika kita dalam berbuat baik, itu bisa kita dapat selevelan yang kita mampu, ya. Jangan dipaksa. Kalau kita dipaksa, kadang nggak siap, batinnya mungkin jadi nggak semangat, mau dibilang menjalani kehidupan, ya. Tapi sesuai dengan kesiapan Anda. Ya, makanya sekali lagi Bante ulang, satu kondisi akan terkondisi karena kondisi-kondisi yang lain saling mengkondisikan, dan juga satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi.